Shalom warga kerajaan, waktunya untuk pesta kerajaan. Mulai nanti perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang kita bulan-bulan yang lalu, tahun yang lalu kita bilang the coronation. Ya, corona kita hadapi dengan the coronation. Dia naik ke surga untuk menerima mahkota. Sebagai raja segala raja, sang Bapa memberikan seluruh otoritas pada dia. Dan juga imam besar agung, bukan? Tapi menjelang 10 hari itu, murid-murid berkumpul sehati bersama-sama 120 orang. Be there, 120 orang bukan berarti jumlah yang tertentu itu, tapi orang-orang yang obedient to the king. Dan saat apa yang terjadi pada mereka? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Selama 10 hari, kita akan mengadakan pesta dan kita mulai dari tanggal 26 itu sampai tanggal 5 Juni. Selama 10 hari itu, come on. Terimalah urapan daripada Tuhan. Ya, kita akan mengadakan kebaktian-kebaktian yang nanti akan diumumkan. Saudara, mari bersama-sama lapar dan haus akan Tuhan. Dan untuk memperbesar kapasitas kita to receive, untuk menerima, saja kita berpuasa selama 10 hari itu. Terserah, ada yang bisa sampai jam 12 siang. Ya, berarti puasanya kalau makan terakhir jam 8 malam, itu 16 jam. Ya. Ada yang jam 2, jam 4, ada yang full bisa 24 jam. It's up to you. Tetapi mari kita lapar dan harus akan Tuhan dan dijamin. Ya, kalau akan kebenaran maka dijamu sampai kenyang. Mari kita berpesta rohani dan juga ada saat-saat di mana kita adakan pujian penyembahan yang menyenangkan Sang Raja. Dan saya percaya Dia akan curahkan api yang baru, fresh fire. Dia akan curahkan pada kita urapan yang baru. Bahkan even semangat yang baru. Bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita akan pesta bersama Dia, Raja di atas segala raja. Amin. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Roh-Mu nyata di tengah-tengah kami, memberi kemenangan, membebaskan, menyembuhkan kami, memberikan sukacita yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang penyembahan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, tantangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang penyembahan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.
Kami percaya bahwa kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus lebih lagi di tengah-tengah kami. Kami rindu Engkau. Love
bekerja, Kau yang bertata dalam hidup kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah melawat kami Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus memberikan kemampuan kepadamu. Roh Kudus mengasihimu. Roh Kudus menuntunmu. Roh Kudus akan mengarahkan engkau ke arah yang lebih benar. Bisikannya di dalam hatimu, engkau anak yang aku kasihi. Aku mengasihimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan mengasihi. Terima kasih Bapa. Hari ini kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia sudah duduk di sebelah kananmu Bapa. Dan kami percaya Bapa, semua musuh-musuhmu Tuhan, Engkau sudah taruh di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, demikian pula semua musuh-musuh kami sudah berada di bawah telapak kaki kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya untuk mendengar isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami percaya kehadiran-Mu memberi jawaban bagi setiap pergumulan kami, dan Roh Kudus yang menuntun, yang membimbing, yang menguatkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Alkitab mengatakan Yesus mati, Yesus bangkit, 40 hari kemudian Yesus naik ke surga dan Yesus duduk di sebelah kanan Bapaknya. Pertanyaan saya, Yesus ada di mana sekarang? Di surga. Apa yang Yesus lakukan di surga? Duduk. Apa artinya duduk? Rest. Dia tidak khawatir akan sesuatu apapun. Kenapa? Karena pekerjaannya sudah selesai. Jadi, Yesus duduk di sebelah kanan Bapaknya bukan karena Yesus anak Allah. Bukan itu alasannya. Yesus duduk di sebelah kanan Bapaknya karena pekerjaannya sudah selesai. Dia rest. Dia tidak khawatir akan sesuatu apapun karena pekerjaannya sudah selesai. Alkitab mengatakan sebagaimana keadaan Yesus di surga, demikianlah sekarang keadaan saudara, keadaan saya di dunia ini. Amin. Nah, karena dikatakan keadaan saudara dan saya di dunia ini sama seperti keadaan Yesus di surga, sebagaimana Yesus di surga, dia rest, duduk, tidak khawatir akan sesuatu apapun karena pekerjaannya sudah selesai. Itu sebabnya hari ini saya mau saudara mengerti kebenaran ini. Sekali lagi, saya mau saudara mengerti kebenaran ini. Saya mau saudara memiliki sikap mental perilaku yang sama seperti yang Yesus miliki. Kalau Yesus rest, tidak khawatir akan apapun, saudara dan saya juga di dunia ini harus rest, tidak khawatir apapun. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Nah, kenapa demikian? Saya mau ajak saudara untuk melihat kitab Mazmur. Mazmur berkata demikian.
Waktu Daud menulis Mazmur ini, saya percaya Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Kita lihat di Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan 4. Kita bacakan bersama-sama dengan suara yang lantang. 2, 3. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku. Perhatikan dulu. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan. Lihat kata Tuhannya, semuanya huruf besar. Nanti saya akan jelaskan. Kata Tuhannya itu semuanya huruf besar. Perhatikan, nanti saya akan jelaskan. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahkan di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ayat yang pertama, perhatikan baik-baik di sini, dikatakan, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kalimat ini dalam Alkitab versi King James, bisa dibuka, adalah Mazmur 110 ayat 10. Ini versi King James. Di situ dituliskan, The Lord said unto my Lord. The Lord said unto my Lord. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Lord yang pertama itu semuanya huruf besar. L-O-R-D, huruf besar semua. Kalau tadi dalam Alkitab yang saya katakan kepada saudara, demikianlah firman Tuhan, kata Tuhannya semua huruf besar. Nah, ini terjemahannya. The Lord said unto my Lord. Lord yang pertama itu semuanya huruf besar. Lord yang kedua hanya L-nya yang huruf besar. Perhatikan. Lord pertama huruf besar. Lord yang kedua cuma L-nya yang huruf besar. Bisa ditayangkan selanjutnya. Nah, jadi Lord pertama yang huruf besar semuanya itu adalah Jehovah. Lord yang L huruf besarnya itu, yang hanya L huruf besarnya itu adalah Adonai. Jadi ayat ini tidak lain dan tidak bukan berbicara tentang Bapa yang berfirman kepada anaknya. Siapa anaknya? Yesus. Jadi di sini ayat ini tidak lain dan tidak bukan berbicara tentang Bapa yang berfirman kepada anaknya, yaitu Yesus. Bapa berfirman kepada anaknya, yaitu Yesus. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pertanyaan saya, kapan Bapa berfirman demikian kepada Yesus? Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kapan? Siapa yang bisa jawab? Kapan? Ada hadiah. Belum ada yang jawab. Saya terakhir makan.
Ayo, kapan Bapak berbicara demikian? Waktu Yesus kembali ke surga. Bapak berbicara demikian kepada Yesus. Waktu Yesus kembali ke surga, Bapak berkata kepada anaknya, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kita ulangi lagi tiap ayat di Mazmur 110 ayat yang pertama. Mazmur 110 ayat yang pertama, kita sama-sama membacanya 2, 3. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, saya mau saudara mengerti, sekalipun Yesus sudah mengalahkan semua musuh-musuhnya, sekalipun Yesus telah mengalahkan iblis, sekalipun Yesus sudah mengalahkan penyakit, sekalipun Yesus sudah mengalahkan maut, tetapi semua musuh-musuh yang dikalahkan Yesus belum menjadi tumpuan kakinya. Belum. Kalau saudara pelajari baik-baik dalam perjanjian lama ini tradisi orang berperang. Kalau saudara sudah mengalahkan musuh, maka sekalipun musuhnya sudah kalah, saudara tetap harus mendeklarasikan, memproklamirkan kemenangan saudara. Bagaimana caranya tradisi orang dahulu memproklamirkan kemenangannya? Ketika mereka sudah mengalahkan musuh-musuhnya. Bagaimana cara mereka memproklamirkan kemenangan? Mereka harus injak musuhnya. Kemudian diangkat pedangnya. Victory, itu kemenangan. Nah, ini cara mereka memproklamirkan kemenangan. Sekalipun Yesus sudah mengalahkan semua musuhnya, Yesus sudah mengalahkan iblis, Yesus sudah mengalahkan maut, Yesus sudah mengalahkan penyakit, tetapi musuh-musuhnya belum menjadi tumpuan kakinya. Yesus kembali ke surga yang hari ini kita peringati. Waktu dia kembali ke surga yang kita rayakan hari ini, Bapaknya berkata kepada anaknya, kepada Yesus, "The Lord said unto my Lord, duduklah di sebelah kananku." Kemudian Bapaknya berkata begini, "Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Kemudian apa yang Bapak lakukan? Bapaknya membawa semua musuh-musuh yang sudah dikalahkan Yesus, satu persatu di bawah kakinya Yesus menjadi tumpuan kakinya Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang membawa semua musuh yang sudah dikalahkan Yesus di bawah kakinya Yesus menjadi tumpuan kakinya? Apakah Yesus sendiri? Tidak. Siapa yang membawa? Bapa yang membawa. Yesus hanya duduk, rest. Dan saya punya kabar baik buat saudara. Perhatikan baik-baik, lihat di Efesus 1 ayat 22 sampai dengan 23. Efesus 1 saya bacakan bagi saudara. Saudara perhatikan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ayat yang ke-22, dan segala sesuatu. Katakan bersama saya, segala sesuatu. Segala sesuatu artinya apa? Penyakit, penderitaan, kutuk, depresi, kegagalan. Segala sesuatu telah diletakkan di bawahnya kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat, kepada saudara dan saya, sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua
dan segala sesuatu. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Kristus telah diberikan kepada saudara, kepada saya sebagai apa? Sebagai kepala. Yang dimana saudara dan saya adalah tubuhnya. Jadi perhatikan baik-baik. Ini siapa? Yesus sebagai kepala. Ini siapa? Tubuhnya. Saudara dan saya. Saudara dan saya kepenuhan dia. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Ini adalah Kristus kepala. Dari sini ke sini, saudara dan saya. Kalau dikatakan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, maka kabar baiknya dengar baik-baik. Maka semua musuh-musuh yang sudah dikalahkan Yesus hari ini sudah ada di bawah kaki saudara dan saya. Cuma 2 orang yang amin. Amin. Katakan bersama saya. Semua musuh-musuh saya sudah ada di bawah kaki saya. Mari kita ulangi, kita bangkit berdiri saudara. Ketika saya belajar ini memerdekakan saya. Ada ketakutan dalam diri saya, dalam hal keuangan, dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal ini. Ketika saya mempelajari hal ini, saya memproklamirkan, saya mengatakannya. Itu yang memuatkan saya. Ini iman. Sama-sama katakan bersama saya. Semua musuh-musuh saya sudah ada di bawah kaki saya. Saya letakkan kakimu. Sekali lagi. Semua musuh-musuh saya sudah ada di bawah kaki saya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan baik-baik, hari demi hari yang sudah saudara lalui, bulan demi bulan, tahun demi tahun yang sudah saudara lalui, ada masalah kemarin, ada persoalan, banyak Pak. Pernah sakit? Ya. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, satu persatu sudah selesai. Penyakit sudah sembuh. Artinya, sekarang semuanya sudah ada di mana? Di bawah kakimu, di bawah kaki saya. Semua sudah berlalu. Itu sebabnya, kalau saudara mengerti kebenaran ini, bahwa segala sesuatu sudah ada di bawah Kristus, maka hari ini, saya mau saudara memiliki sikap mental, perilaku yang sama seperti yang Yesus miliki di surga. Karena tadi dikatakan sebagaimana keadaan Yesus di surga, demikianlah keadaan saudara dan saya di dunia ini. Bagaimana sikap mental perilaku Yesus di surga? Dia hanya duduk di bawah, di sebelah kanan Bapaknya, rest. Dia hanya melihat Bapaknya membawa semua musuh-musuhnya satu persatu di bawah kakinya menjadi tumpuan kakinya. Penyakit ditaruh di bawah kakinya. Penderitaan ditaruh di bawah kakinya. Kutuk, depresi, kegagalan ditaruh di bawah kakinya. Yesus hanya duduk. Siapa yang menaruh? Bapaknya. Dan perhatikan baik-baik. Bapaknya tidak berkata kepada Yesus, tunggu sampai semua musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu, baru kamu duduk. Tidak, saudara. Tapi Bapaknya berkata, duduk dulu. Duduk. Aku yang akan membawa semua musuh-musuhmu menaruh di bawah kakimu menjadi tumpuan kakimu. Duduk dulu.
Jadi, kalau hari ini saudara mempunyai permasalahan, punya tantangan dalam hal ekonomi, saudara punya kegagalan dalam hal bidang keuangan, hari ini Tuhan mau berkata sama saudara, duduk. Apa artinya duduk? Rest. Artinya apa? Jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan katakan, karena aku akan membawa semua kegagalanmu dalam bidang keuangan. Aku akan membawa semua kegagalanmu menjadi tumpuan kakimu hari ini. Amin. Kalau saudara ada yang sakit hari ini, Tuhan akan berkata, duduk, rest, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan akan membawa semua penyakitmu hari ini menjadi tumpuan kakimu. Tapi kebanyakan orang berkata, Pak, mana saya bisa rest, Pak? Kalau masalahnya masih ada, kalau hutangnya masih ada, mana saya bisa tidur dengan tenang? Mana saya bisa rest? Kalau penyakitnya masih ada, mana saya bisa rest? Manusia maunya masalahnya selesai dulu, baru bisa rest, betul kan? Manusia mau masalahnya selesai dulu, baru bisa rest. Tapi Tuhan berkata, rest dulu, duduk dulu. Saudara harus rest terlebih dahulu, baru kemenangan itu datang kepada saudara dan saya. Saudara harus rest terlebih dahulu. Jangan khawatir. Baru kesembuhan itu dimanifestasikan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara harus rest terlebih dahulu. Baru prosperity itu akan datang pada saudara dan saya. Saudara harus rest terlebih dahulu. Baru kemenangan itu akan dimanifestasikan dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kebanyakan yang tadi saya katakan, orang maunya apa? Selesai dulu masalahnya, baru saya bisa rest, Pak. Kalau musuh masih ada, persoalan masih ada, mana bisa rest, Pak? Tapi coba kita lihat Mazmur 23 ayat yang kelima. Kita membacanya sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di sini dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ayat ini tidak berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di saat lawan-lawanku sudah tidak ada. Tidak, saudara. Kebanyakan orang dunia, kalau mau celebration, kalau mau mengadakan pesta, biasanya kalau masalahnya sudah selesai, baru pesta. Tapi Tuhan tidak. Tuhan bilang, aku menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawan-lawanmu. Alkitab tidak mengatakan bahwa Tuhan menyediakan hidangan bagi saudara di saat lawan-lawan saudara sudah tidak ada, sudah dikalahkan. Tidak, Tuhan tidak mengatakan demikian. Tetapi Tuhan menyediakan hidangan bagi saudara di saat lawan-lawanmu, musuh-musuhmu masih ada di sekelilingmu. Amin. Nah, sama, semua orang berkata, Pak, mana bisa makan, Pak, kalau musuh kita masih ada. Ketika persoalan masih ada, Tuhan menyediakan hidangan bagi saudara. Dan ketika dia menyediakan hidangan bagi saudara, dia berkata, makan, rest. Kenapa? Karena waktu saudara makan, Tuhan yang akan handle semua masalah-masalah. Amin. Tuhan yang akan handle semua musuh-musuhmu. Tuhan begitu baik pada saudara dan saya.
Jadi ingat baik-baik. Yesus naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapaknya sebagai apa? Kita lihat Mazmur 110 ayat keempat. Di sini dikatakan, Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi Yesus naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar saudara dan saya. Jadi hari ini saudara harus tahu kebenaran ini. Di surga, saudara dan saya punya seorang imam besar. Siapakah dia? Yesus. Dan ingat baik-baik, imam besarmu duduk. Apa artinya duduk tadi? Pekerjaannya sudah selesai. Kalau saudara pelajari baik-baik, imam besar di dalam perjanjian lama, imam besar dalam perjanjian lama tidak pernah duduk. Di dalam ruang kudus, di dalam ruang maha kudus, tidak pernah ada kursi, tidak pernah duduk. Kenapa? Karena pekerjaannya tidak pernah selesai. Karena untuk melayani 2-3 juta orang Israel, hanya ada satu imam besar. Hanya ada satu bait Allah. Betapa sibuknya imam besar pada saat itu. Setiap hari orang Israel berjumlah 2-3 juta orang. Datang dan pergi membawa korban persembahan. Dan pekerjaannya tidak pernah selesai. Kenapa? Karena mereka tidak hanya datang sekali. Mereka datang berulang-ulang kali. Kenapa berulang-ulang kali? Karena mereka mempersembahkan korban berulang-ulang. Karena korban binatang tidak bisa menghapus dosa. Korban binatang hanya bisa mengcover dosa. Itu sebabnya perlu dipersembahkan berulang-ulang kali. Tetapi imam besar saudara dan saya, Alkitab mengatakan setelah dia mempersembahkan tubuhnya satu kali sebagai korban dosamu. Satu kali untuk berapa lama? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Yesus naik ke surga. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Menjadi imam besar saudara, imam besar saya. Imam besar saudara, imam besar saya duduk. Artinya apa? Setelah dia mempersembahkan tubuhnya satu kali, berlaku berapa lama? Selama-lamanya. Selesai tugasnya. Artinya apa? Dosamu, dosa saya sudah selesai. Hutangmu, hutang saya sudah lunas dibayar. Kutuk sudah ditanggung. Penyakit sudah disembuhkan. Dan semua musuhmu sekarang sudah ada di bawah kakimu. Selesai. Jadi, selama 2000 tahun, hari ini sampai selama-lamanya, Yesus adalah imam besar saudara dan saya. Dan dia duduk rest. Kenapa? Karena semuanya sudah selesai. Dan ini kabar baiknya. Itu sebabnya, kalau saudara sekarang kalau saudara sekarang interview Yesus, saudara tanya sama Yesus, Yesus, ngapain kau sekarang di surga? Yesus pasti jawab, duduk, rest, tidak berkata apapun. Saudara tanya, Tuhan, bagaimana keadaan ekonomi sekarang? Dolar sudah tembus 14.000. Maka saya percaya Tuhan akan berkata, saya rest, saya tidak khawatir, 14.000 saya tidak khawatir. Kenapa? Karena krisis ekonomi sudah ada di bawah kaki saya. Mungkin saudara berkata sama Tuhan, saudara tanya lagi sama Tuhan, bagaimana dengan penyakit? Banyak virus, banyak kuman, banyak penyakit yang namanya aneh-aneh Tuhan, yang tidak ada obatnya. Maka Tuhan akan berkata, apapun nama penyakit yang muncul, saya rest. Kenapa? Karena semua penyakit sudah ada di bawah kaki saya. Jadi,
Di tengah-tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu, dolar naik, semua harga-harga barang naik. Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu, ada banyak virus, banyak penyakit, nama penyakit yang baru muncul. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, Yesus hanya res. Bapaknya yang membawa semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Jadi, di tengah-tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu, banyak virus, banyak kuman, banyak penyakit, ekonomi dunia yang tidak menentu, saya juga mau saudara res. Jangan khawatir. Kalau saudara res tidak khawatir, maka Bapa yang sama akan juga melakukan hal yang sama, akan menaruh semua musuh-musuhmu di bawah kakimu, di bawah kaki saya. Amin. Kalau saudara tanya sama saya, bagaimana Pak keadaan ekonomi sekarang? Dolar sudah tembus 14.000. Kalau sekarang, kalau dulu, saya takut, saya khawatir dengan segala keadaan apapun. Tapi setelah saya mengerti kebenaran ini, maka saya akan berkata, saya res, saya tidak khawatir. Kenapa? Karena saya percaya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allahku akan mencukupkan semua kebutuhanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Amin. Allahku akan mencukupkan semua kebutuhan saya, semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau saudara berkata, bagaimana ini Pak, dolar naik, nanti terjadi krisis. Ingat baik-baik. Kalau firman Tuhan berkata, Allahku akan mencukupkan semua kebutuhanku menurut keadaan ekonomi dunia ini, maka saudara dan saya boleh khawatir. Tapi firman Tuhan tidak berkata demikian. Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut keadaan ekonomi dunia ini. Tidak. Kalau Allah berkata demikian, baru saudara boleh khawatir. Kalau dunia krisis, berkatmu krisis juga di situ. Kalau firman Tuhan berkata bahwa menurut dengan keadaan ekonomi dunia di situ. Nah, tapi firman Tuhan berkata, Allahmu akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Jadi dunia mau jungkir balik, dolar mau naik 14.000, berkatmu, berkat saya tidak tergantung keadaan dunia ini. Tapi berkatmu, berkat saya berasal dari surga yang tidak pernah habisnya. Amin. Supply akan terus mengalir, tidak pernah berhenti. Dan ingat baik-baik, yang namanya supply selalu lebih besar dari kebutuhan saya. 5 roti 2 ikan, di situ ada 5.000 orang. 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang, masih sisa 12 bakul. 7 roti dan beberapa ikan kecil bisa kasih makan 4.000 orang dan masih ada sisanya. Yang namanya supply selalu lebih besar daripada kebutuhan saudara dan saya. Jadi ingat baik-baik, saudara tidak perlu khawatir, semua musuh-musuhmu sudah ada di bawah kakimu. Amin. Perhatikan baik-baik. Selama saudara menjadi orang percaya, saya percaya saudara pasti selalu melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Saudara selalu melihat pertolongan Tuhan di dalam hidupmu. Kalau hari ini masih ada di antara saudara yang sakit, kalau hari ini masih ada di antara saudara yang punya permasalahan apapun, apakah saudara masih bisa percaya? Masih bisa rest? Masih bisa percaya bahwa Bapa akan mengerjakannya segala sesuatu buat saudara? Apakah saudara masih bisa percaya
Oh, saya percaya Bapak akan pulihkan perusahaan saya, ekonomi saya. Saya percaya Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan penyakit saya. Saya percaya Tuhan akan memulihkan keluarga saya. Saya percaya Tuhan akan mengembalikan anak saya. Semuanya. Kalau saudara percaya sama dia. Saya percaya bahwa Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Apakah saudara masih bisa percaya? Kalau saudara percaya, saya mau kasih tahu, Bapak akan selesaikan segala sesuatunya buat saudara dan saya. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara mengerti kebenaran ini. Kenapa kita merayakan hari ini kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Dia naik ke surga, Bapaknya berkata, duduklah di sebelah kanan dan aku akan membuat musuh-musuhmu. Dengan kata lain, aku akan mendeklarasikan, memproklamirkan kemenanganmu. Aku akan menaruh semua musuh-musuhmu di bawah kakimu, menjadi tumpuan kakimu. Aku akan memproklamirkan kemenanganmu. Siapa yang memproklamirkan kemenangan Yesus? Bapaknya. Dan kabar baiknya adalah Yesus telah diberikan kepada saudara dan saya sebagai kepala. Saudara dan saya adalah tubuhnya. Dan Alkitab mengatakan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Artinya segala sesuatu, semua musuhmu sekarang juga ada di bawah kaki saudara. Siapa yang benar? Bapak yang benar. Saudara tinggal duduk, rest. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara rest. Jangan khawatir. Betapa pentingnya saudara memiliki sikap mental, perilaku yang sama seperti yang Yesus miliki di surga. Rest, tidak khawatir. Kalau saudara rest, maka Bapa yang akan menaruh semua musuh-musuhmu di bawah kakimu. Kalau saudara yang kerja, Bapa yang rest, saudara mau pilih yang mana? Saudara yang bekerja, Bapak yang rest, saudara mau pilih yang mana? Saya mau yang rest, Bapak yang bekerja. Yang terakhir, kita lihat Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Apa yang Bapak lakukan? Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat yang ke-13. Ketika bangsa Israel dikejar musuh, ini masalah besar. Kenapa? Karena musuh mengejar mereka bukan untuk diajak balik, untuk diajak makan, bukan saudara. Tapi musuh mengejar mereka karena mereka mau dibunuh. Musuh bersenjata, sedangkan bangsa Israel tidak bersenjata. Di depannya Laut Merah. Ini masalah besar. Sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Mau mundur, ada orang Mesir, tentara Mesir. Mau maju di depan Laut Merah. Apa yang mereka harus lakukan? Tapi pada waktu mereka berteriak sama Tuhan, Tuhan bilang sama Musa, kasih tahu pada bangsa Israel, jangan takut, berdirilah tetap, stand still, berdiam diri. Kemudian Tuhan berkata, dan lihatlah keselamatan
dari Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan berkata begini, jangan takut, berdiri tetap, stand still, rest, berdiam diri, dan lihatlah ketika kamu rest, kamu akan melihat apa yang akan aku lakukan untuk keselamatanmu. Oh, luar biasa. Ayat ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Rest. Apakah bisa? Bisakah saudara rest? Mungkin dalam hatimu masih berkata, aku punya masalah ini Pak, aku punya masalah ini, masalah itu. Tapi setelah kau mendengar kebenaran ini, apakah ada kelegaan di dalam hatimu? Saya tahu kalian punya masalah, banyak pergumulan. Tapi setelah saudara mendengar kebenaran ini, saudara mempraktekkan dalam kehidupanmu, walaupun masih ada penyakitmu, walaupun masih ada masalahmu, tapi aku percaya Tuhan, dalam keadaan permasalahan ini, aku tidak mau khawatir, aku tidak mau takut. Saya percaya itu iman, itu akan menguatkanmu, dan kau terus belajar bersama dengan Dia. Dia akan meneguhkan, akan menguatkan kau. Di situ imanmu naik, di situ kau terlepas. Amin. Di situ kau terus belajar terus bersama dengan Dia. Saya mau beritahu pada saudara, kalau saudara yang bekerja, khawatir kurang, kalau saudara yang bekerja karena khawatir kurang, takut tidak cukup, apa yang saudara hasilkan akan sangat terbatas sekali. Terbatas. Kalau engkau yang bekerja, kalau engkau pakai dengan kekuatanmu. Itu sebabnya saya katakan, kalau Tuhan yang bekerja di dalam saudara, Tuhan yang bekerja melalui saudara, hasilnya akan luar biasa. Tuhan akan berperang untuk saudara, dan saudara akan diam saja. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang bekerja, Dia akan bekerja dengan sempurna. Kenapa? Tuhan berkata begini di Keluaran yang ayat yang ke-13. Tuhan berkata begini, lihatlah apa yang akan aku lakukan untuk menyelamatkan kamu. Ayat yang ke-13, perhatikan. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, Mesir berbicara tentang dunia. Mesir berbicara tentang penyakit, tentang penderitaan, tentang dosa, tentang kutuk, dan segala macam hal apapun yang negatif. Itu Mesir. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, kegagalanmu di dalam bisnis, kegagalanmu di dalam rumah tangga, kegagalanmu dalam karier, penyakitmu, apapun Mesir yang ada di dalam diri saudara hari ini, kalau saudara mau rest, tidak takut, tidak khawatir, stand still, rest, berdiam diri, saudara akan melihat apa yang Allah akan kerjakan di dalam hidupmu untuk menyelamatkanmu. Dan apapun Mesir yang ada di dalam hidupmu, penyakitmu, kegagalanmu, apapun hari ini tidak akan pernah engkau lihat lagi. Kalau Tuhan yang bekerja sampai ke akar-akarnya, Dia cabut semuanya itu. Amin. Penyakitmu sembuh, tidak akan pernah kembali lagi. Kegagalanmu bebas hari ini, Tuhan akan berkatimu, dan kamu tidak akan pernah gagal lagi. Amin. Dan saya terus berkata pada Tuhan, Tuhan, saya mau rest.
Saya mau diam. Mungkin waktu saudara berkata demikian, di belakang ada musuh, di depan ada laut merah. Waktu Tuhan berkata kepada bangsa orang Israel, jangan takut, berdiri tetap. Mungkin saudara berkata, tidak. Kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan. Musuh sudah datang semakin dekat. Kita harus berpikir, kita harus berbuat sesuatu. Seperti yang tadi saya katakan, saudara ketakutan, karena ketakutan, takut kurang, takut khawatir. Mungkin apa yang saudara hasilkan terbatas dan pasti banyak yang dikorbankan. Mungkin waktu bangsa Israel berkata, tidak. Kalau kita harus berpikir, kita harus serang balik sebelum kita diserang duluan. Kita harus bunuh musuh sebelum kita dibunuh duluan. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka berperang, mungkin banyak dari bangsa Mesir yang akan mati. Mungkin semuanya akan mati karena mereka tidak bersenjata. Tapi kalau mereka mau taat dengan firman Tuhan, mau taat sama Tuhan, jangan takut, berdiri tetap, rest. Kamu diam saja. Aku yang berperang buat kamu. Dan apa yang terjadi? Tuhan buka laut merah. Mereka berjalan di tanah yang kering. Ketika musuh ada di laut Teberau, Tuhan kubur semua musuh-musuhnya, mati tenggelam di tengah laut. Dan Tuhan berkata, hari ini orang Mesir yang kamu lihat, kamu tidak akan pernah lihat lagi. Dan mereka tidak pernah kembali ke Mesir untuk menjadi budak. Tidak pernah mereka melihat lagi. Kenapa? Karena mereka sudah tidak takut. Mereka rest. Mereka biarkan Tuhan yang berperang buat mereka. Katakan, saya rest. Katakan bersama saya rest. Saya tidak takut. Saya biarkan Tuhan berperang buat saya. Bisakah hari ini saudara rest dan percaya bahwa sekarang musuh-musuh sudah ada di bawah kakimu? Percayakah saudara bahwa Bapamu akan ada saatnya? Bapamu akan memproklamirkan kemenanganmu. Penyakitmu sembuh, keuanganmu dipulihkan, usahamu dipulihkan. Percaya. Kalau saudara percaya, biarkan Bapa yang bekerja menyelesaikan segala sesuatunya dalam hidupmu. Dan Tuhan berjanji, orang Mesir yang kamu lihat hari ini, penyakitmu, kegagalanmu, kekuranganmu, tidak akan pernah kamu lihat lagi. Bilang sama kiri kananmu, ini yang terakhir, jangan takut. Berdiri tetap. Lihat apa yang Tuhan akan kerjakan untuk keselamatanmu. Amin. Saya selesai. Sama saudara renungkan apa yang sudah saya bagikan ini. Waktu saya bagikan ini, waktu saya belajar ini, bukan artinya permasalahan saya sudah selesai semua. Masih ada. Tapi itu tidak membuat saya khawatir lagi. Kadang-kadang khawatir. Tapi bisa lepas. Belajar ketika butuh waktu. Untuk itu, saya terus mau pelajari tentang apa arti rest ini lebih dalam lagi. Saya akan terus belajar. Banyak topik-topik yang Tuhan ajarkan kepada saya. Untuk saya menghidupinya. Ketika saya menghidupinya, saya bisa bagikan pada saudara. Saya tidak mau cuma sebagai teori, tapi kita mempraktekannya. Terima kasih Bapak. Apa yang hamba sampaikan terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Engkau akan menerjemahkannya lebih dalam. Dan aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Roh Kudus, Engkau begitu manis, Engkau begitu baik.
Engkau akan menuntun setiap kami. Engkau akan terus berbicara kepada kami, menguatkan kami, memampukan kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan terima kasih Bapak, soalnya kasih setiamu kekal selama-lamanya. Engkau boleh naik ke surga, ada di sisi Bapak di surga. Kalau hari ini Engkau berbicara kepada kami, apapun situasi dan kondisi kami harus rest, kami harus tenang, kami harus sabar. Dunia boleh resesi, tapi kami anak-anakmu, umat pilihanmu, tetap resepsi. Boleh krisis di mana-mana di akhir hari ini. Di dunia sedang digoncangkan, tapi Kristus Tuhan bersama kami. Oleh sebab itu beri kami hati, pikiran kami fokus kepadamu. Di belakang kami ada musuh, di depan kami ada musuh. Tapi kami kami memandang ke langit. Engkau yang berkuasa di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Dan langit di atas tempat Engkau bertahta, bumi dan tumpuan kakimu. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Urapi kami semua. Kiranya Tuhan terus beri roh keberanian kepada kami. Karena roh-Mu di dalam kami lebih besar, lebih berkuasa daripada roh-roh yang menakutkan kami di hari-hari ini. Kami bersyukur. Roh Kudus, kami percaya Tuhan di hati kami. Waktu kami berdoa, baca firman-Mu, roh-Mu yang memaksa kami hidup dan menjalani kehidupan ini. Haleluya, kalau Engkau di pihak kami, siapakah lawan kami? Oleh sebab itu, biarlah momen ini, hari Pentakosta ini, Roh Allah terus bekerja atas kami. Mari Roh Kudus, berkaryalah di tengah kami. Semua kami hadir pada pagi hari ini, lawan dengan cara-Mu sendiri. Apapun keberadaan kami, siapapun kami, Engkau Allah yang hadir memberkati kami. Dalam nama Yesus, setiap roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan dari kehidupan kami buat pilihan Tuhan, kami singkirkan dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih. Kami bukan anak-anak, kami bukan bayi, tapi kami orang-orang dewasa yang sudah lama percaya Engkau, karena gereja ini sudah lama Tuhan. Tidak ada lagi saling menuntut satu yang lain. Dan memang di antara kami tidak sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu beri kami hati yang murah hati dan rendah hati. Untuk saling kami mendoakan satu yang lain. Tolong menolong, karena itulah kasih-Mu. Rawasika pataka. Buka hatimu, saudara. Biarlah roh Allah ada di hatimu, di pikiranmu. Kita melihat hari-hari ini, Rusia, Ukraina, Eropa, Amerika terus memperang teman-teman bumi ini. Kalau nuklir itu terledakan, kita semua dampaknya sangat-sangat menakutkan. Percayalah, itulah krisis. Tapi Kristus Tuhan ada bersama kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita sembah Tuhan. Mari luangkan waktumu. Mari luangkan waktu kita pada Tuhan. Tanggalkan semua apa Tuhan kita di belakang kita waktu kita masuk. Kami dalam hadirat Tuhan ini. Lebih lagi. Bukan hadirat itu bukan hanya di sini, tapi di luar sana nanti kita pulang. Hadirat Allah menguasai hati pikiranmu dan saya. Haleluya. Karena masihkan katakan bebas rohmu. Karena masihkan katakan masihkan katakan. Ibarat karena masihkan katakan masihkan. Haleluya. Ini karena masihkan katakan. Ibarat karena masihkan. Ibarat
Syukur padu, syukur padu, harapan bohong, Mari saudara renungkan firman yang sudah disampaikan. Karena firman Tuhanlah membuat saudara saya kuat. Jangan berharap hari-hari ke depan ini semakin baik. Tapi percayalah, bisa terjadi hari-hari ini seperti pengalaman Israel. Persoalannya selalu ditutup oleh perut dan keadaan ini. Kami lapar, kami lapar, kami lapar. Kami mau pulang saja ke Israel atau Mesir. Kan di sana makan enak, bawa perainan makanan enak semua kan kami dijajah. Tapi Tuhan sudah suruh mereka keluar. Apa sikap Musa? Dan Tuhan bicara, Musa, apa di tanganmu? Tuh, angkat sobat. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita sebagai perwakilan Tuhan, kita berdoa. Lihat situasi ini menakutkan. Antara negara yang super power, ekonomi kuat, tentaranya kuat, semuanya kuat. Mereka mau adu. Amerika plus komunitas atau NATO. Rusia ada juga kerunya. Kalau mau coba-coba lagi menyerang Israel. Itu artinya dunia kacau. Krisis ekonomi itu ada depan mata kita. Hari-hari sudah ada tanda. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Mari luarkan waktu kita. Kami percaya kasih karunia, anugerah-Mu terus melimpah atas kami. Kekuatan dan kemampuan yang spesial Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya firman-Mu yang kami dengar di mimbar dan mimbar ini, di gereja ini. Firman-Mu yang kami baca, kami dengar di YouTube. Firman-Mu yang kami selidiki, yang kami baca di rumah kami masing-masing. Firman Tuhan, firman-Mu memampukan kami berdiri kuat sampai hari ini. Bapak, kalau kami dipakai diberkati Tuhan, jauhkan kami dari kesombongan dan keangkuhan kami. Karena waktu pulang nanti kami tidak bawa apa-apa. Oleh sebab itu Roh Kudus sadarkan kami sehat hari ini, kami kuat Tuhan dan kuat gagah kami. Kami percaya karena Kau mengasihi kami. Oleh sebab kami berdoa berbangsa kami. Satu orang sedikit saja klip bahasa yang kurang menyenangkan antara negara yang lain itu heboh memberikan. Kami berdoa Bapa di surga, nyatakan pribadi-Mu dan perlihatkan wajah-Mu kepada saudara-saudara kami yang keras kepala, keras hati, menutup diri untuk menerima kuasa Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus telah menyatakan pribadi-Mu bahwa Engkaulah Tuhan, Engkau Raja dari segala raja yang menyelamatkan bangsa kami, yang menyelamatkan bangsa-bangsa di bumi ini. Roh Kudus ambil alih dan momen ini kami percaya seluruh dunia sedang merayakan kenaikan Tuhan dan Roh Allah bekerja di tengah kami. Kami memberkati kami, memberkati bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Spirit radikalis, terorisme atau apapun namanya yang menggoyah bangsa kami sepakat dan sembahlah kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh-Mu bekerja, memimpin, memberi hikmat kepada Presiden kami Joko Widodo dan seluruh jajarannya dari tingkat pusat sampai daerah yang ada. Biarlah kesatuan hati itu, kesatuan roh menguasai mereka, roh takut akan Tuhan turun atas para pemimpin kami
dari tingkat presiden sampai seluruh RT RW-nya. Singkirkan roh rakus, roh tamak akan Tuhan, haus akan posisi. Singkirkan keegoisan mereka Tuhan, singkirkan. Dan nepotisme, apapun namanya merusak satu dan lain bangsa ini, singkirkan dari bangsa kami. Kiranya roh Allah terus bekerja, menolong, membela bangsa kami dan memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya. Kami percaya matamu sedang tertuju atas bangsa ini dan sedang Tuhan memberkati. Kami percaya keamanan Tuhan jamin. Haleluya, berkati kepolisian kami, berkati tentara kami dan keluarga mereka semuanya. Demikian buat kota ini. Terima kasih kami melihat dan kami mendengar alam itu sungguh berkati Tuhan. Haleluya. Biarlah semua yang Tuhan ciptakan ini, siapa yang Tuhan percaya itu kelola, sungguh-sungguh memperhatikan banyak orang, bukan untuk kepentingan diri sendiri, oknum tertentu. Berkati wilayah ini, sumpah, dan kota kami Tuhan berkati semuanya, perekonomiannya, haleluya, Tuhan berkati, pendidikannya, politiknya, Tuhan berkat semuanya dalam nama Yesus. Dan kami bisa beribadah, berikan anugerah Tuhan. Dan saudara-saudara kami di tempat ini, sungguh mendukung kami boleh beribadah dan terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami berpersembahan, kiranya persembahan kami dari hati kami yang paling dalam, satu tujuan kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh terima syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kepada keluarga. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan ibadah kenakan Tuhan Yesus buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, balon seria. Pengumuman singkat kita itu buat Bapak Ibu yang masih tetap merindukan hadirat Tuhan. Minggu depan, hari Minggu maksud saya, hari Minggu ini tanggal 29 kita bertemu kembali di tempat ini pada jam 8.00. Sekali lagi hari Minggu ibadah raya akan diadakan di tempat ini jam 8.00 pagi. Terima kasih, itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Di setiap perayaan kita akan mengucapkan janji iman, pengakuan iman. Pengakuan iman, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dibaharkan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. With my heart before, oh my soul, I worship Your
kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.